Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, Lili Susanti. Di video kali ini saya akan membuat video terkait mengerjakan soal menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Mayop Accounting versi 22. Di sini saya menggunakan soal UKK Akuntansi tahun pelajaran 2015-2016. Oke, kita akan coba untuk mengerjakan. Di sini saya menggunakan nama perusahaannya adalah PT Barata Jaya. Untuk tahunnya kita lihat, tahunnya adalah tahun 2015 ya. Jadi ini adalah tahunnya 2015. Oke, kita akan mulai untuk membuat data awal terlebih dahulu. Kita buka di sini untuk memulai awal setelah membuka aplikasi My Accounting versi 22, kita pilih menu grid, lalu kita klik company informasi, kita buat nama perusahaan. Di sini nama perusahaannya adalah PT Barata Jaya. Jangan lupa untuk proses belajar kita selalu membuat nama kita di sebelahnya ya. Bisa spasi maupun underscore. Nah, kalau mau menggunakan versi 22, bisnis rek ini harus kita isi. Dalam prakteknya kita lagi belajar, bisa aja kita isi nomor absensi kita atau nomor urut bangku kita ya. Biasanya pakai nomor absensi ya. Yang pasti ini dibuat nomor gitu ya. Mau bikin 01, 10, 1 itu bisa semuanya. Lalu alamat. Alamat kita sesuaikan dengan soal yang akan kita kerjakan. Kita buat. Oke. Untuk nomor telepon kita sesuaikan dengan soal. Nomor teleponnya ada di sini, jadi tinggal dibuat aja. Lalu nomor faxnya juga kita buat. Emailnya juga kita buat. Ini dia emailnya ya, @gmail. Kalau ada datanya kita buat. Lalu next, kita ke bagian accounting informasi. Tahunnya tadi adalah 2015, kita ubah. Karena di sini kita adalah mengerjakan soal latihan, jadi tahun itu selalu berubah-ubah, dibaca dulu terlebih dahulu soal ya, biar tidak terjadi salah tahun. Kalau lupa ganti tahun, maka kita harus membuat data ulang lagi kalau udah selesai. Oke. Lalu lastnya Desember, convention month-nya Maret nggak ada masalah. Mau dibikin November juga boleh, Desember juga boleh. Kenapa? Karena kita mengerjakan soal kita itu transaksinya adalah Desember, begitu. Lalu next. Saya pakai pilihan kedua. Ya, oke, next. Ceng. Kita buat penyimpanan data di dokumen. Ya, di sini saya akan nyimpan, bikin folder baru. Jangan lupa kalau kita membuat soal baru saat latihan itu bikin folder baru ya. Oke, kita simpan. Lalu next. Tinggal ada 2 pilihan, tinggal dipilih aja ini comment centernya.
Kenapa sih saya pakai pilihan kedua? Karena ini accounting itu pilihannya akunnya sedikit, jadi lebih gampang mengedit atau menambahnya. Kita perkecil tampilannya biar nampak bersebelahan seperti ini. Oke, sebelum kita mulai yang nomor 6 kita hapus dulu ya, biar gampang nanti. Oke, nomor 3 nggak usah diotak-atik. Ini ada centang-centang ini semua. Ini pastinya nggak bisa dihapus. Kenapa? Karena ini sudah ada linknya. Jadi nanti kita bikin akunnya, baru kita perbaiki linknya. Oke, tinggal yang ada centang. Kalau ada akun yang nggak bisa dihapus, dibiarin aja. Oke, kita mulai misalnya. Daftar akun. Ya, jadi kalau sudah bikin data awal, nama informasi perusahaan, langsung bikin nama akun. Kita mulai dari cash in bank. Nah, kalau saya pakai pilihan kedua itu tampilannya seperti ini, sedikit. Kalau 3 itu lebih banyak. Ya, jadi saya lebih suka yang pakai kedua. Tapi kalau misalnya ada yang mau pakai pilihan ketiga, nggak masalah ya. Oke, kita mulai cash in bank. Bisa aja cek account ini kita ganti jadi cash in bank seperti ini. Langsung aja cash in bank. Nah, seperti ini. Boleh. Ya. Di sini ini cara bikin nama akunnya manual seperti ini. Ya, kalau mau import juga boleh. Saya mau import ya, sebentar. Saya kan mau import, jadi saya ketik nama akunnya di Excel seperti ini. Saya bikin kolomnya ada account number, account name, header, balance, account type. Ya, ini sebetulnya ini disesuaikan dengan yang ada di Mayop ya. Nah, account name, ya, account number saya ambil dari ini semua ya. Ini account name-nya yang ada di sini. Nah, balance ini juga dari neraca saldo awal. Biar sekalian ya. Ini dalam ribuan ya, berarti nolnya tambah 3. Nah, oke. Kalau udah kita tinggal import. Nah, ini disimpannya dalam apa filenya? Kalau mau diimport, simpan file Excel ini di dalam tab delimit. Nama tipe filenya tab delimit bukan Excel ya. Memang inputnya lagi di Excel, tapi nyimpannya dalam bentuk tipenya tab delimit. Oke, kita mulai import. Caranya, file import. Saya cuma import nama akun saja ya, beserta saldo awalnya. Oke, pilihannya yang ini. Pilih aja update editing, biar nampak update salahnya. Di mana nyimpan tadi Excel-nya? Nah, yang dalam bentuk tab delimit di dokumen. Nih, tinggal dicari filenya. Ini dia, filenya ini dalam bentuk file simpannya tab delimit ya. Oke, kalau udah di-open. Nah, ini nggak mau di-open kenapa? Karena lagi terbuka. Jadi kalau filenya lagi terbuka nggak mau ya. Jadi saya close aja. Oke. Nah, kalau udah di-close baru mau. Kenapa saya pakai namanya adalah account number biar sama dengan ini data Excel kita yang di tab delimit tadi yang saya buka di Excel, ini yang ada di Mayop. Ini saya match all. Nah, ini account number pasangannya account name, header walaupun headernya saya bikin kosong ya tadi, tapi sesuai dengan urutan ini. Jadi tinggal match all. Sebenarnya mau bikin detailnya ini semua juga boleh. Saya ambil 5 judulnya aja yang pertama. Ada balance itu saldo, account type. Lalu import. Nah, ini dia berhasil semua ya. Oke. Kalau mau nyoba nanti boleh download di deskripsi video untuk daftar akunnya. Kalau mau mencoba, oh cara downloadnya ternyata seperti ini. Importnya langsung ya. Pakai. Tapi kalau mau ngetik juga boleh. Ketiknya pakai Excel aja, baru filenya simpan dalam tab delimit. Nah, ini saldo awalnya, ini dia nih. Dan kalau mau lihat udah balance apa belum, lihat aja historical balancing, apakah masih ada saldo apa tidak. Kalau udah nol, berarti saldo awal akun itu sudah nol, udah nggak ada selisihnya lagi. Jadi kalau ada angka berarti kalau ada akun yang salah berarti itu di situ. Sekarang kita perbaiki link account-nya ya. Pertama, karena saya import, pastinya harus memperbaiki link account. Link account yang pertama adalah account and banking account. Oke. On deposit mau saya hapus, jadi saya ganti jadi cash in bank.
Oke, lanjut. Link yang kedua itu adalah sales account receivable, itu pasangannya account receivable. Nah, seperti ini. Ini customer isi pasangannya cash in bank. Kenapa dia otomatis udah cash in bank? Karena tadi kita mengganti check account jadi cash in bank ya. Oke, link yang ketiga itu adalah purchase account. Ini pasangannya payable itu adalah account payable. Nah, seperti ini. Kalau udah boleh kita hapus akun yang tidak mau kita gunakan nih. Undeposit, trade debitor juga bisa dihapus, apalagi trade creditor juga bisa dihapus. Sudah selesai untuk nama akun beserta saldo awal. Jadi daftar akun kita sudah selesai sampai neraca saldo awal. Berarti kita akan melanjutkan kembali ke bawahnya lagi. Nah, sebelum kita input daftar customer supplier, kita buat dulu ya terkait apa? Ya, betul sekali. Kita buat dulu terkait pajak ya, kode pajak. Kita baca di sini. Di ketentuan soal kita, ini kita menggunakan soal tahun 2015 ya, tahun pelajaran 2015-2016. Di mana di setiap pembelian itu ada PPN income 10% dari nilai pembelian dan penjualannya ada PPN outcome 10% dari nilai penjualan. Berarti kita buat kode pajak ya. List tax code. Nah, kalau pakai versi 22 ini ada sebanyak ini, kita hapusin aja, tinggal klik kanan, delete atau tekan Alt E. Sisakan NT atau yang tidak bisa dihapus. Biar nanti kalau kita mengerjakan pilihannya cuma tinggal dua gitu. Nah, gitu. Jadi pakai Alt EE ya lebih cepat. Kalau mau nih klik kanan delete ini juga bisa. Cuman lebih lama sedikit. Oke, kita hapus. Baru kita bikin baru. Ini kalau pakai versi 22. Nggak semua versi kode pajaknya sebanyak ini ya. Ini tergantung versi saja. Oke, kita bikin baru, namanya adalah PPN. Nah, ini teks tipenya kita ganti aja jadi good and service tax. Nilainya adalah 10. Collected-nya pasangannya adalah PPN outcome. Ya, collected itu. Paid-nya adalah PPN income. Collected ini yang berhubungan dengan penjualan. Yang paid ini adalah pembelian. Oke. Kos. Berarti sekarang kita lanjut dengan berikutnya ya. Oh ya, di sini terminnya N30. Sekarang kita mau bikin nama customer dan supplier. Oke, customer. Di mana letaknya? Di cut file. Jadi setelah ngerjain account, daftar akun ini, bikin kode pajak, kita lanjut dengan cut file ya. Bikin nama dulu. Nah, new. Nama customer nih, tipenya ada banyak nih. Ada customer, supplier, employee, personal. Customer dulu ya. Namanya adalah Daya Elektronik. Tinggal disalin namanya, di enter buat memunculkan buat ID-nya. Begini. Alamat mau ditulis ya, tinggal disalin aja nih. Alamat tinggal mau ditulis salin aja. Nomor telepon mau disalin juga boleh seperti ini. Oke, bikin baru lagi. Kedua, Indo Elektronik C002. Alamatnya tinggal disalin aja. Oke, lanjut. Yang ketiga, Prima Elektronik. Tinggal nyalin aja ya. Keempat, oke kita okekan dulu. Nah, kalau memang udah bikin tuh seperti ini caranya. Lalu kalau misalnya nih,
kita mau bikin supplier-nya lanjut, tinggal new aja, ganti aja customer jadi supplier. Nah, seperti ini namanya. Oke, alamatnya. Oke, mau lanjut lagi. Oke. Kalau mau bikin detailnya juga boleh. Oke. Tinggal di new aja biar lebih cepat ya. Ini tuh namanya sudah muncul semua customer dan suppliernya. Sekarang saldo awalnya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya tadi terminnya adalah N30 ya di ketentuan soalnya. Jadi kita bisa juga membuat termin terlebih dahulu. Jadi kalau kita udah setting termin misalnya di sini ya. Terminnya tuh di selling detailnya ini kita buat in given. Nah, nanti kalau di sini kita udah bikin N30 setiap muncul daya elektronik tuh udah N30. Jadi di sini ngeditnya ya. Lebih gampang. Jadi kalau enggak nanti setiap transaksi kita buat. Nah, coba nanti kita bandingkan yang udah kita bikin termin sama yang belum, apa sih bedanya. Jadi kalau nanti terminnya kita udah setting N30 ini, setiap ketemu pasti udah N30. Kalau enggak berarti nanti ya sesuai yang ada di mayopnya tadi. Oke. Kita mulai input saldo awal daya elektronik. Nama customer supplier udah nih. Mau bikin saldo awal. Ya tinggal kita buat di sini kita buatnya di setup balance customer balance. Ini kenapa link account-nya udah ada isinya nih, udah cocok angkanya. Karena kita udah input saldo awal account receivable dan linknya juga udah sesuai di sales account ya. Itu udah sesuai yang bagian ini tadi setup link account yang bagian sales account. Receivable udah pasangannya account receivable. Tapi kalau pasangannya bukan account receivable maka di sini pastinya tidak sesuai ya. Oke. Ya sesuai yang tadi kan account receivable udah ada angkanya dan linknya udah sama, makanya di sini udah terisi. Jadi kalau nanti di sini nggak terisi, cek lagi di bagian setup, link account, sales account, apakah sudah benar account receivable-nya terisi ya. Pertama, daya elektronik. Klik add cell, daya elektronik di enter. Tuh, udah otomatis ya N30 itu dia. Oke, tapi kalau nanti kita nggak bikin N30 akan nampak kok bedanya. Tanggalnya 25, ini tanggal 25 ini ya. Ini tanggalnya. Saldonya ini dia 159.500.000. Oke, lanjut yang kedua. Indo. Oke. Tanggalnya 29. Kalau saldo awal tuh nggak dibikin PPN nggak masalah. Ya, angkanya 316.800.000. Oke, lanjut. Prima. Nih, terminnya COD karena kita belum ganti. Nah, jadi kalau udah di setting di part file-nya tadi udah otomatis. Oke, saldo awalnya 178.200.000. Satu lagi, Mega. Tanggal 24. Kalau misalnya saya udah input nih ada kesalahan, nanti kita perbaiki cara perbaikinya ya. Kalau misalnya ada kesalahan. Oke. Kalau sudah balance ya sesuai, maka ada ucapan congratulations. Kalau nggak ada berarti belum sesuai.
Nih, saldo awal dengan detailnya itu tidak sesuai, makanya tidak balance, ya. Kalau udah ada ucapan tadi berarti sudah sesuai. Nah, kalau misalnya saya udah nginput mau cek, bener nggak sih? Nah, boleh juga dibuat Kak di transaksi jurnal. Di bagian sales, ini dia. Kalau ada tanggalnya salah gimana? Boleh diperbaiki. Mungkin ada yang salah tanggal. Nah, ini mungkin ini 178.200.000 harusnya tanggalnya 23 ini salah. Tinggal klik panahnya. Nah, ini tanggalnya diubah. Begitu saja. Nih, tinggal diubah saja. Ini juga tinggal diubah. Sudah kayak gini cara ngubahnya. Ini untuk input saldo awal piutang. Ya. Sekarang kita lanjut ke saldo awal hutang dagang. Caranya masih sama di setup, balance. Kalau pelanggan tadi adalah customer, kalau hutang itu adalah supplier balance. Ya, seperti ini. Tinggal add purchase, ganti namanya, terminnya diubah, disesuaikan N30. Tanggal 23 ya. Kalau nggak diubah tanggalnya adalah tanggal hari ini. Oke, lanjut. Kalau ini udah N30 karena udah kita setting sebelumnya. Ini tanggal 20, angkanya 214.500.000. Oke, satu lagi. Terminnya diubah dulu, N30. Tanggalnya 28. Saldonya 69.300.000. Nah, kalau ada ucapan congratulation artinya sudah balance. Ini dia. Berarti sesuai dengan saldo awal hutang dagang. Oke. Kalau ada salah gimana? Klik aja bagian purchase untuk memperbaiki ya. Atau lihat di bagian all juga boleh ya. Kalau piutang di sales, utang ada di purchase. Sekarang kita yang terakhir nih di video kali ini terkait input persediaan barang ya. Persediaan itu inventory, bikin nama barangnya dulu. Oke, klik new. Itemnya ini kodenya kita buat dulu ID, kodenya dulu kita buat. Terus enter. Kita buat namanya. Ini soal kita adalah perusahaan dagang, jadi dicentang ketiga-tiganya. Cost of goods sold yang pertama. Salesnya pastinya ke bagian sales. Inventory berarti ke, betul, merchandise inventory. Oke, kita buat ininya PPN. Ini unit. Saldo awal tidak di sini yang inputnya ya. Ini biarkan ini nilainya 1. Ya, kita lanjut untuk barang yang kedua langsung use saja. Oke, sudah diokekan aja, udah otomatis. Sekarang input saldo awal. Di count inventory. Nah, masukin angkanya nih. Ini kan ada namanya ya, udah sesuai tinggal 22, enter 13. Lalu kan adjust ke inventory. Karena persediaan ke inventory, continue opening. Tanggalnya baru kita ubah 30 November 2015. Unit harganya berapa? Ini dia 19 juta. Yang kedua itu harganya 23 juta. Oke, udah selesai ya kalau udah record.
Kalau misalnya udah nginput, lihat di mana transaksi jurnal nih, bagian inventory. Mungkin angkanya belum sesuai, tinggal klik panahnya perbaiki. Atau memperbaiki yang lainnya di sini, purchase, sales. Udah ya. Demikian video kita kali ini membuat data awal untuk soal PT Baratajaya. Dari awal membuat informasi perusahaan sampai dengan persediaan. Jadi kita tadi sudah membuat informasi perusahaan, daftar akun, membuat kode pajak, membuat data customer, supplier, saldo awal customer, supplier, persediaan dan saldo awal persediaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Menginput transaksi pada soal PT Baratajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.